Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak. Salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap dalam kekuatan yang dari Tuhan. Mari kita terus bersandar kepadanya. Karena seperti juga bacaan firman Tuhan yang hari ini akan kita renungkan bersama-sama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 11. Kita percaya dialah, engkaulah sumber rahmat dan berkat kita. Mari sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, kita berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena selalu saja engkaulah yang memberi kekuatan, bimbingan dan pemeliharaan kepada kami. Sekarang ya Bapa, kami hendak merenungkan firman-Mu. Mohon bersabdalah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para muda juga para anak. Yesaya 58 ayat 11 demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang suka mendengarnya dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak, di masa pandemi yang katanya juga bahwa tahun depan nih kan kita akan menghadapi, atau dunia ini bahkan akan menghadapi resesi ekonomi. Berita ini tentu membuat kita ketar-ketir. Peringatan akan kondisi yang tidak menentu ini dapat membuat kita merasa tertekan. Tapi sebenarnya pertanyaannya adalah, apakah dengan merasa tertekan itu akan membawa kita atau akan menambah sahasta saja dari hidup kita? Seperti kata Matius 6 ayat 27 ya Bapak Ibu, silahkan membandingkannya. Seringkali yang terjadi atau ketika kita membiarkan diri tertekan, yang terjadi sebaliknya. Membiarkan perasaan khawatir dan tertekan itu malah membuat kita semakin dalam kekhawatiran dan perasaan tertekannya itu. Bapak Ibu jemaat sekalian, saudara-saudaraku, para muda dan para anak, kita dapat terhanyut dan malah membuat kita kehilangan kemampuan memiliki daya juang kita jika kita membiarkan diri tenggelam dalam kekhawatiran. Nah, dibutuhkanlah semangat dan kemauan dulu dari dalam diri untuk berenang, naik di lautan kekhawatiran dan perasaan tertekan itu. Kesadaran bahwa saya mau berjuang, saya mau berusaha menghadapi dan meninggalkan kekhawatiran, sebenarnya adalah langkah awal perjuangan kita dalam menghadapi segala tekanan hidup kita. Kemauan ini dapat memetikkan atau memercikkan cahaya api semangat dan pemicu akal sehat kita agar kita bisa bekerja, berusaha sebaik mungkin. Dalam kehendak untuk berenang naik itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para muda dan para anak, jangan lupakan kuasa dan kebesaran Tuhan.
Nabi Yesaya yang menghadapi situasi di masanya pada waktu itu mengajak umat untuk hanya mempercayakan diri kepada Tuhan Allah saja. Saat itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, para muda, Yesaya bernubuat dan memperingatkan dengan keras Raja Hizkia dan kemudian juga Raja Ahaz agar tidak bersekutu dengan raja-raja sekitar untuk menghadapi Asyur yang sedang menekan mereka. Karena mereka menentang dan mengakibatkan raja dan masyarakat tidak mempedulikan kekuasaan Tuhan Allah. Malah kemudian akibat dari persekutuan dengan raja-raja di sekitar, penguasa-penguasa dunia di sekitarnya, mereka malah menyembah atau ikut serta dalam penyembahan dewa-dewa dan persembahan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa sekutu itu. Kerohanian mereka semakin merosot, moral mereka semakin merosot. Umat Israel, Yehuda menjadi hancur. Demikian pula sekarang Bapak Ibu, bagi kita yang hidup pada masa kini, yang menghadapi tantangan kehidupan, nasihat Yesaya menjadi berbunyi nih Bapak Ibu. Bagi kita pula berbunyi, hendaklah kita percaya bahwa bagi kita dan keluarga kita, karena ini kan juga bulan keluarga ya Bapak Ibu, bagi kita dan keluarga kita akan terus-menerus bersandar pada Tuhan dan mau membiarkan hikmat dan kasih Tuhan menguasai kita. Maka kita yakin bahwa Tuhan Allah lah yang akan membarui kehidupan kita. Mungkin kita lemah, saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan para anak, tak berdaya dan kekurangan. Tuhan Allah ialah yang akan membarui semuanya itu dengan segala yang kita butuhkan. Selain hidup kita dibarui, bahkan hidup kita juga akan tetap mengalirkan air yang jernih bagai mata air. Dengan kuasa dan kasih Tuhan, kita malah diberikan kekuatan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita dengan kasih dan berkat Tuhan itu. Saudara-saudaraku, pasir yang panas di padang gersang sekalipun seperti konteks waktu itu, dengan kuasa Tuhan dan kebesaran Tuhan akan menjadi sumber-sumber air, yang airnya dibarui terus, yang airnya mengalir kemana-mana. Dan air yang mengalir itu akan menuju kediaman-kediaman para anjing hutan, dan daerahnya akan ditumbuhi gelaga dan pandan, tanda kesuburan. Kita akan menjadi berkat, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak. Jika kita mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi berkat di tempat, di daerah yang tadinya tandus, tetapi kemudian karena kuasa Tuhan, Tuhan memberkati tempat atau daerah itu, karena Tuhan memberkati kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, para muda, saudara-saudaraku, dan para anak, marilah kita selalu datang kepada Tuhan, memohon terus berkat dan kuasa-Nya. Tapi sebelumnya kita harus mempercayakan diri kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh pikiran, akal budi, dan dengan sepenuh jiwa kita. Kita akan dipakai menjadi alat untuk menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita.
Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sungguh kekuatan, kesehatan, berkat, kemampuan untuk membawa dan memberi berkat, semuanya itu datang dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, pakailah kami ini untuk terus menjadi berkat. Karena kami percaya Tuhan akan terus bersama dengan kami, memberikan berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami percayakan seluruh kehidupan kami di masa ini, di masa depan, di tahun ini dan di tahun-tahun ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, Tuhan memberkati kita. Amin.